Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan ya video ini kita buat agak maleman ya, jam 9 lebih, dan ini sebentar lagi pasar Amerika buka. Mungkin buat teman-teman yang mau mengikuti bisa pantau marketnya bukan IHSG ya. Kalau pasar Amerika buka mungkin bisa pantau harga emas, harga Bitcoin, dan harga komoditas utama global itu biasanya cukup volatile. Jadi kalau mau trading scalping ya jam-jam segini di futures market mungkin itu cukup menarik. Kalau mau, kalau enggak ya kita bahas saja untuk IHSG besok ya. Untuk IHSG sendiri hari ini koreksi cukup dalam setelah tadi pagi itu open gap atas, jadi dibuka hijau dulu ke 8.700-an ya untuk harga pembukaan hari ini 8.760-an. Ini mendekati resist dan sudah berada di area resistennya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, trennya walaupun hari ini koreksi 9%, 0,9% ini masih di atas ya. Jadi ya wajar kalau IHSG koreksi, dan harusnya emang koreksi dulu ya. Kalau langsung ngegas naik itu malah agak mengkhawatirkan kalau tiba-tiba longsor untuk IHSG. Untuk hari ini, untuk besok ya, untuk besok Jumat, supportnya masih di sini. Jadi ketika IHSG besok atau minggu depan itu masih bisa turun sampai 8.300-an, itu ya belum dikatakan bearish ya. Itu masih kategori koreksi wajar. Dan turunnya IHSG 0,9% ini juga disertai beberapa saham yang didistribusi asing cukup banyak sih. Hari ini yang paling banyak didistribusi oleh asing itu Bank BRI sama Bank BCA ya. Di Bank BRI sendiri net sell sebesar 514,8. Dari kemarin-kemarin itu asing keluar terus, hari ini lebih banyak lagi keluarnya ya di Bank BRI. 500-an M. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi negatif apa untuk Bank BRI bisa ditulis di kolom komentar secara sentimennya. Dan ya kalau nggak salah tanggal 17 besok ya mau RUPS, mungkin bisa dipantau, atau buat teman-teman yang punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar untuk Bank BRI. Tapi secara teknikal di harga sekarang sih sebenarnya menarik ya, walaupun nggak bagus karena jebol support untuk hari ini untuk Bank BRI. Nanti kita akan cek. Kemudian selain di saham Bank BRI juga keluar di BBCA, hari ini turun lumayan dalam ya. Untuk asing di Bank BCA itu turun berapa persen? 0,90%-an ya, tadi menjelang close market itu ditutup naik. Kemudian di BKSL juga keluar 102,7 M, dan hari ini BKSL juga longsor cukup dalam 8%-an. Kemudian di BRPT, Antam ini juga hari ini aslinya net sell. Ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing ya, atau dijual oleh asing. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing itu ada Dewa. Hari ini masih hijau, asingnya akumulasi cukup banyak 380-an M. Kemudian di PTRO ya, hari ini juga asingnya masuk lumayan 122 M. Di Bank Mandiri ini yang menarik, karena ketika saham perbankan yang lain, bank-bank utama yang lain didistribusi asing, untuk Bank Mandiri ini asingnya terus masuk ya, dan harga sahamnya cukup kuat walaupun hari ini juga merah koreksi, tapi tadi menjelang close market ada tawanan naik ya. Semoga aja besok untuk Bank Mandiri bisa hijau dulu di awal market, dan biasanya emang seperti itu ya. Untuk hari ini aslinya masih net B 115 M di saham Bank Mandiri. Kemudian di emas, BRMS, Ratu, ASII ya, walaupun koreksi ini aslinya masuk di ASII. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya. Telkom, ASII, kemudian Bank Mandiri, ini saham utama IHSG yang aslinya masuk tapi merah. Mungkin karena mengikuti IHSG ya. Karena IHSG-nya koreksi dalam ya, biasanya ya normal ya kalau saham-saham ini koreksi.
Ya kondisi IHSG emang lagi seperti ini ya, jadi jangan heran kalau IHSG udah setinggi ini dan saham-saham utamanya masih berada pada di bawah, karena naiknya IHSG setinggi ini ya bukan karena saham-saham utama ya, ya karena saham-sahamnya ya ya saham-sahamnya yang punya dana buat goreng setinggi ini. Oke, itu untuk IHSG. Untuk besok sih semoga aja bisa langsung hijau ya, semoga aja untuk IHSG bisa langsung hijau. Mungkin buat teman-teman sebelum market buka bisa lihat kondisi market secara globalnya gimana. Untuk indeks Amerika sendiri sebenarnya sentimennya cukup bagus ya. Kemarin itu The Fed menurunkan suku bunganya dan sesuai forecast, sesuai perkiraan. Untuk pasar Amerika juga kemarin ditutup bagus hijau semua ya, dan kalau kita lihat di sini untuk indeks Amerika itu S&P naik 0,60%, Nasdaq 0,42%, untuk Dow Jones 1% lebih, jadi ditutup hijau. Untuk IHSG merah ya mungkin karena harga indeksnya yang udah di pucuk, jadi koreksi wajar di pucuk, ada di resi, jadi koreksi wajar. Mudah-mudahan wajar ya koreksinya, nggak bearish. Dan ya ya masih aman sih sebenarnya secara teknikal walaupun turun lumayan dalam untuk hari ini. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk indeks Asia yang lain gimana? Hari ini IHSG merah. Untuk indeks yang lain, Nikkei Hang Seng juga merah ya, walaupun Hang Seng ini cuma 0,04%, tapi untuk Nikkei-nya 0,90%. Untuk Kospi juga keluar 0,59%. Ya semoga aja dapat menurunkan suku bunga, dan bank sentral yang lainnya termasuk IHSG, BI juga ikut-ikutan menurunkan suku bunganya lagi ya. Kalau melihat nilai tukar rupiah kita yang stabil dan perekonomian kita mudah-mudahan makin bagus, ya nggak menutup kemungkinan untuk BI cut rate lagi. Semoga aja seperti itu. Nah, semakin turun suku bunganya itu, kalau nilai tukar rupiah bisa bertahan di level yang sama, itu berarti bagus indikasinya. Itu untuk kondisi market secara global dan sebagian indeks globalnya. Coba kita lihat untuk pasar yang lain ya. Kita belum cek untuk Bitcoin hari ini gimana. Pas video ini kita buat untuk Bitcoin koreksi. SD secara teknikalnya masih belum bisa break di atas 94.000. Ini turun lagi jadi cenderung sideways ya di harga bawah untuk BTC. Pas video ini kita buat untuk harga Bitcoin di harga 90.250 US dollar per koinnya. Dan ya polanya ini sih, mungkin kalau mau buy momentum bagusnya ya di dekat-dekat 85 ribuan kalau bisa ke area sini lagi ya. Tapi kalau mau buy ya, kalau nggak sempat turun lagi ke level ini ya mungkin nunggu konfirmasi break di atas 94.000. Itu Bitcoin secara teknikal. Kita lihat untuk harga emas yang nggak banyak pergerakan sih, XAU ya. Untuk harga emas nggak banyak pergerakan itu karena kita lihatnya pakai time frame daily ya untuk XAU USD ini. Tapi kebanyakan ya buat teman-teman, kebanyakan yang trading di XAU yang pakai leverage ya, yang pakai futures, yang pakai ya broker-broker seperti itu biasanya pakainya time frame jam ya, mungkin 1 jam, bahkan menit, bahkan 5 menit juga banyak ya, yang scalpingnya dengan time frame yang sangat kecil ya. Itu yang bikin harga emas itu kesannya sangat volatile. Tapi kalau pakai time frame daily ya seperti ini, cenderung sideways ya untuk polanya ya, karena kita analisa saham bukan trading ya. Kita pakai time frame daily aja untuk harga emas ya. Untuk jangka panjang untuk harga emas ini di harga sekarang itu udah di atas ya, udah di atas. Dan kalau kita rupiahkan dengan
harga sekarang sekitar 4.230 US dollaran per troy ounce ini ya, kalau kita rupiahkan dengan kurs 16.600-an ya, masih di level ini untuk nilai tukar rupiah. Itu harga emasnya ya sekitar 2 jutaan lebih sebenarnya ya, dan itu kan lumayan tinggi, 2 jutanya lebih. Ini emas yang 99% atau emas logam mulia ya, bukan perhiasan. Ya, itu kayaknya cukup tinggi kalau kita lihat untuk harga emas di 4 ribuan ini. Jadi kalau mau invest di emas di harga sekarang, kalau trennya sih bullish, tapi agak gimana gitu ya, sama aja beli di harga atas. Tapi teman-teman yang yakin bahwa emas ini bisa terus bullish dalam waktu dekat ini ya, ya disclaimer kalau mau buy ya, cuman harapan saya pribadi sih harapannya emas segera koreksi di bawah, kalau bisa ya di bawah 3.500 atau berapa lah ya, di bawah 3.500, 3.400-an ya. Wah itu kalau bisa ke situ lagi malah itu kayaknya belum bisa dikatakan murah ya. Karena untuk biaya produksi emas itu kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah itu rata-rata ada di seribuan lebih, 1.100, 1.200 US dollaran per troy ounce untuk biaya produksi. Buat teman-teman yang punya informasi lain tentang biaya produksi emas per troy ounce-nya itu bisa tulis di kolom komentar. Cuman sekitaran itulah. Dan naiknya setinggi itu mungkin karena supply and demand ya, bagian negara yang emang timbun emas buat cadangan devisanya, mungkin seperti itu. Itu untuk harga emas ya. Apakah bisa naik lagi ya tergantung supply and demand dan kondisi makro, kondisi ekonomi secara global, dan kayaknya sekarang udah nggak ngaruh banget untuk US dollarnya ya, untuk indeks dolar untuk US dollar nggak jadi faktor utama untuk pergerakan harga emas ya, walaupun itu juga masih jadi penggerak juga, cuman bukan yang utama. Karena ya ketika sentimen bagus untuk US dollar pun emas masih bisa bertahan di atas, yang harusnya koreksi. Kalau yang dulu ya, yang dulu setelah Covid ini nggak tahu untuk harga emas, karena supply and demand mungkin ya. Oke, itu untuk harga emas. Yang untuk resisten kuatnya harga tertingginya ada di 4 ribuan, dan untuk harga sekarang mungkin cenderung sideways dulu. Harapan saya pribadi mudah-mudahan turun ya. Tapi ya kita ikuti aja untuk harga emas ke depannya gimana. Tapi di harga sekarang menurut saya cukup tinggi. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan cek untuk komoditas yang lain. Mungkin kita akan cek untuk harga minyak ya, yang nggak banyak pergerakan. Ini masih, oh kok koreksi ini untuk minyak. Turun lumayan dalam hari ini di 57,36 US dollaran per barel untuk WTI, dan 61 US dollar per barel untuk Brent ya. Dan ini udah lumayan sih koreksinya. Apakah ada sentimen negatif? Kayaknya nggak ada yang negatif banget ya untuk harga crude oil. Ya mungkin teman-teman yang mau buy bisa cari momentum yang bagus untuk crude oil. Teman-teman mungkin yang mau trading di BTI. BTI itu apa ya? Crude oil gitu aja ya. Crude oil NYMEX. Nah ini. Ya untuk support kuatnya di area 55-an, 55, 56 ya. Mungkin kalau mau buy di harga 57 ini, selama nggak ada sentimen yang negatif banget loh ini untuk harga minyak ya, kemungkinan masih bisa bertahan di atas 56, 55 ya. Dan ya sebenarnya selama ekuitasnya kuat dan bisa memperhitungkan kira-kira butuh dana berapa buat nahan floating loss kalau misal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan untuk harga crude oil, ya di harga sekarang itu harusnya cukup menarik ya buat yang mau invest di minyak ya. Tapi untuk minyak ini kan kontraknya besar ya, kontraknya cukup besar. Jadi pergerakan dikit aja itu udah nilainya cukup tinggi, apalagi pakai leverage ya. Oke, itu untuk harga crude oil ini lumayan menarik buat yang mau buy, harga sahamnya udah lumayan di bottom. Oke, itu untuk harga minyak.
ya, dan untuk nilai tukar rupiahnya tadi kita cek masih bertahan di level 16.600-an. Untuk IHSG besok, ya kalau merah wait and see aja dulu, sebenarnya supportnya masih lumayan dalam di 8.300, tapi kalau lihat besok sih di awal market kayaknya ada potensi hijau dulu ya. Open gap atas, apakah habis itu turun atau enggak ya kita lihat besok. Kalau naik itu resistennya itu masih di 87, 80-an, 90-an. Semoga bisa break ya. Semoga. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita akan lanjut ya ke saham yang pertama, nanti nggak selesai-selesai. Yang pertama BBCA, langsung aja untuk perbankan. Yang pertama BBCA hari ini turun cukup dalam 0,93% dan nutup gap ya, gapnya ketutup yang tanggal 21 Oktober. Secara teknikalnya tadi sempat hijau, jadi di awal market itu dibuka hijau dulu, mungkin karena faktor eksternal, saham Amerikanya pada bagus, tapi habis itu turun ya. Open gap atas, opennya di resist 8175, gagal breakout dan malah longsor turun. Sempat jebol support ke 7.900 tapi ditarik naik lagi dan plus di 8.000 ya. 8.000 itu area support untuk saham BBCA, jadi area penentuan juga kalau misal besok hijau. Disclaimer kalau buy. Untuk trading itu resisten tertekannya di 8175, jadi resistennya karena jebol support. Dan kalau merah, jangan buru-buru buy, bisa tunggu di support selanjutnya 7.800. Itu BBCA secara teknikalnya. Coba kita lihat untuk transaksinya ya. Hari ini Bank BCA di distribusi asing 200-an M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA. Tanggal 11 ini yang nampung SQ-nya lokal. Jadi ditampung lokal ya, 229 M. Yang distribusi didominasi broker asing, RX Netcel 139 M, YU Netcel 100 M, ZB Netcel 70-an M. Kalau kita lihat market maker utamanya sih SQ dan Netbuy nampung ya. Jadi harga BBCA hari ini itu bisa bertahan di area supportnya 8.000 ya, karena dijaga oleh SQ. Kalau misal besok jebol ya, karena ini saham Bank BCA, disclaimer kalau mau nyicil atau masuk ya, harga sahamnya makin turun sebenarnya makin menarik. Oke, itu untuk IBBCA, tapi supportnya lumayan dalam sih kalau misal merah di awal market. Mending wait and see aja dulu ya, jangan buru-buru buat average, dan mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini didistribusi asing cukup banyak, tadi 500-an M ya, dan secara teknikalnya jebol, supportnya 3.640 ini jebol. Kalau misal besok nggak bisa break di atas 3640 ya wait and see aja. Jangan buru-buru average down ya, kecuali dananya banyak, equity-nya masih tebal ya. Disclaimer buat yang mau masuk untuk jangka panjang investasi di harga sekarang itu sangat menarik untuk Bank BRI. Cuman resikonya ya itu, kalau banyak yang masuk ya, retail yang masuk di saham Bank BRI ya mau naikin agak mikir-mikir lagi. Ya soalnya karakternya kan seperti itu, kalau retail kita beli biasanya beli di harga lebih rendah dari running trade-nya, otomatis kalau match ya turun. Jadi jangan heran kalau ketika saham merah itu banyak retail yang buy ya, yang masuk. Kalau kita lihat hari ini BRI tanggal 11 Desember ini untuk asingnya ini yang keluar ada ZP, TP, AK, CC, BK, KZYU, RX versi asing ya, ini distribusi cukup banyak. Kemudian yang napung CC, YP, ODX, LSQ, PDX versi lokal, dan kemungkinan besar itu banyak retail yang masuk hari ini di BBRI, harga sahamnya turun. Ya mungkin yang udah kadung entry, semoga aja diberi kekuatan, diberi kesabaran kalau misal harganya nggak naik-naik. Tapi kalau mau pindah di saham yang lain juga disclaimer ya. Untuk besok pantau ini aja 3640, mungkin yang udah kadung buy, udah kadung entry, kalau misal besok merah jangan buru-buru buat average down. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Support selanjutnya di 3450-an lagi, lo bisa ke sini ya.
Ya sebenarnya buat para investor yang masih punya cash cukup banyak, ya menarik buat dilirik untuk Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, ya ini yang aslinya terus masuk, bahkan hari ini ketika koreksi lumayan dalam, aslinya masih masuk. Tadi sempat naik lumayan tinggi ternyata untuk Bank BRI, sempat ke 5.050 ya ternyata. Kapan ya? Mungkin pagi tadi ya, pagi-pagi awal-awal market buka itu ke area sini karena saya nggak terlalu mengikuti di awal market. Di pertengahan itu tiba-tiba udah merah aja. Sempat turun lumayan dalam ke 4830, jadi ternyata hari ini untuk Bank Mandiri itu cukup volatile ya. Cukup volatilitasnya lumayan tinggi, cuman masih di sini-sini aja. Ya untuk besok masih pantau 5.000, semoga aja sih bisa breakout ya karena aslinya masuk terus, tapi kita lihat aja besok ini level 5.000 apakah berhasil break atau enggak. Kalau berhasil break di atas 5.000, kemudian saham perbankan yang lain bagus, IHSG-nya lanjut naik, yang mudah-mudahan Bank Mandiri ini bisa ngegas ke 5250. Hari ini kalau kita lihat siapa yang masuk untuk asingnya di Bank Mandiri tanggal 11 ya, itu ada YU masuk 108,9 M, kemudian TP masuk 144 M, dan untuk broker-broker yang keluar malah didominasi asing juga sih, jadi transaksinya ini didominasi asing. Retail-retail pada keluar ya, sebagian kecil sih nilainya. Mungkin kalau kita bandingkan yang masuk, ya asingnya lebih banyak masuk. TP netbase 143,4 M, 100% buy ini, 100% murni akumulasi di Bank Mandiri. Semoga aja harganya dijaga ya, dan kalau kita lihat historinya, ini cukup bagus ya, dari harga terendahnya waktu itu 4.020 sampai hari sekarang ketika konsolidasi di range area 4.800-an ke 5.000-an ini ya nggak ninggalin gap up-nya udah ketutup. Jadi semoga aja ketika perbankan utama pada hijau, Bank Mandiri ini bisa paling tinggi. Mudah-mudahan ya, tapi cukup bagus lah untuk transaksinya beberapa hari belakangan ini, dan hari ini masih net buy. Besok pantau ini aja 5.000, level 5.000, ada potensi di awal market hijau, ada potensi seperti itu. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya, ini udah lama nggak kita bahas, apa kabarnya. Supportnya di sini lumayan juga sih di 4120. Ini support kapan ya? Udah kita update belum? Atau coba kita update ini untuk area support resist untuk saham Bank BNI. Di harga sekarang 4.230 ya. Eh eh nggak nanggung sih ya. Untuk harga penutupan hari ini 4230 itu area support ya, dan hari ini tadi sempat jebol 4.200 tapi masih bisa bertahan di atas itu. Semoga aja besok langsung hijau buat teman-teman yang mau trading atau swing di saham Bank BNI. Disclaimer ya, kalau mau entry ini momentumnya dapat. Dan kalau naik itu target price-nya di 4.530. Jadi kalau emang besok bisa hijau untuk IHSG ya kemungkinan Bank BNI mantul naik. Tapi kalau IHSG-nya nggak bagus, koreksi ke area supportnya itu, ya, tadi itu berapa untuk supportnya? 8.300 ya. Kalau bisa malah merah di awal market ya hati-hati kalau sampai Bank BNI jebol 4.200, jangan buru-buru buat pay dulu. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, tanggal 11 hitungannya asingnya net sell ya, lebih banyak keluar, AKBK versi asing net sell, dan yang masuk asingnya KZ 24,6. Itu lebih banyak asing keluar, jadi hari ini asingnya net sell di saham Bank BNI, lokalnya nggak terlalu mendominasi, retail cenderung masuk sih, tapi untuk besok ya
masih pantau ini ya, karena ini di area support, semoga aja bisa mantul naik. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Hari ini turun lumayan dalam, tadi sempat uji supportnya lagi ya, tapi habis itu menjelang close market mantul naik. Mungkin buat teman-teman yang hari ini tadi buy ketika berada di support, ya lumayan ya, floating profit ketika sahamnya ditutup merah. Tadi sempat nguji supportnya di 3.500, harga terendah hari ini ya, pas ya 3.500. Kemudian mantul naik, close di 3570. Untuk hari ini Telkom, besok masih pantau 3.500 ini ya, semoga aja nggak jebol. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham. Hari ini asingnya masuk, tadi kita cek ya. Yang akumulasi untuk asingnya ada AK 64M, YU 19M, dan yang keluar CC 21M-an. Jadi asingnya net buy, retail lokalnya net sell, tapi banyak retail yang hari ini buy ya di saham Telkom. Semoga aja besok nggak jebol di bawah 3.500. Kalau jebol ya potensinya Telkom bisa koreksi ke 3.360 lagi. Ya kalau mau entry di 3570 sih disclaimer, cuman bagusnya ya tadi itu ketika nguji supportnya lagi di 3.500. Untuk resist terdekatnya ya di sini ya, buat patokan buat teman-teman mungkin yang mau follow trend tapi nunggu konfirmasi bullish untuk Telkom ya. Ketika break di atas 3.700, volumenya bagus, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk nanti bisa taking profit di 3.900 ya, mudah-mudahan trennya seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham Inet ya. Inet hari ini naik lumayan tinggi dan strong bullish. Hari ini berhasil break. Oh, ARA ya. Hari ini ARA. Ini waduh, ini saham bisa entry enggak? Kayaknya susah ya kalau saham seperti Inet ini buat masuk. Kita lihat transaksinya hari ini gimana ketika di suspend naik ya. Karena suspendnya cuma berapa hari aja ya, nggak kapok ya. Kecuali suspendnya 1 tahun gitu aja ya, kemungkinan IHSG mudah-mudahan terbebas dari saham-saham gorengan. Suspend cuma 2 hari 3 hari ya, ya tenang aja ya. Jadi kurang tegas lah mungkin untuk suspendnya ini. Kalau kita lihat hari ini masih ada MG yang goreng 9,3 M di saham Inet, dan ya MG retail pada keluar harga sahamnya naik. Untuk MG-nya masih naik cukup banyak kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya cenderung akumulasi, cenderung yang bikin harga naik setinggi ini. Jadi kemungkinan untuk besok masih bisa open gap atas di awal market untuk saham Inet. Jadi kalau mau buy di harga arahnya ya disclaimer ya, masih bisa naik kemungkinan, tapi resikonya juga besar ya. Kadang kalau turun pun juga susah juga buat jualan untuk saham-saham seperti ini. Oke, itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA yang kemarin ternyata kelewatan ya. Kelewatan ini untuk saham CDIA. Kemarin itu merah, kemudian sempat mencoba naik lagi buat bertahan di atas 1.900 tapi gagal, dan hari ini lanjut turun. Walaupun tadi sempat mencoba break lagi di atas 1.900-an, gagal dan turun. Plus di 1850, kalau mau buy itu support kuatnya terdekatnya itu di 1780-an. Jadi kalau mau entry ya bagusnya kalau bisa turun ke area support ini ya, untuk CDA, kemudian ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah, itu disclaimer kalau mau scalping atau trading atau swing ya. Tapi kalau besok hijau juga, kalau volumenya bagus, disclaimer juga kalau mau masuk ya, karena support resistnya di 1915, jadi resist karena support di 1850 ini sebenarnya agak nanggung ya secara teknikal di tengah-tengah sama antara support sama resist. Kalau kita lihat transaksinya hari ini gimana untuk saham CDIA. Jadi hari ini yang masuk XLYP, SQ, dan yang keluar LGHP. LG-nya keluar,
hati-hati ya, kalau besok merah kayaknya ada potensi merah. Kalau masih turun itu ada potensi buat nguji supaya lagi di 1780-an. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham bumi yang masih cukup ramai. Hari ini ngegas lagi. Strata nikel ini berhasil breakout loh. Waduh. Ngeri ya untuk polanya, trennya. Dan untuk saham bumi apakah bisa ke 1000-an lagi. Gak menutup kemungkinan sih kalau kita lihat polanya dan volumenya ya. Cukup besar. Kita A, B, C, D, E, F, volume. Ya, cukup ramai. Dan kita lihat polanya ketika naik itu cukup kuat ya. Dan kalau masih bullish itu target price-nya bisa ke 470-an ya. Buat teman-teman mungkin yang mau coba-coba atau follow trend di saham bumi ya pantau besok ini 354 itu support terdekat ya untuk saham bumi. Karena hari ini berhasil breakout, kalau misal besok ya atau mungkin buat teman-teman yang udah floating profit di saham bumi bisa pasang antisipasi kalau misal besok jebol di bawah 350. Secara teknikalnya kita lihat transaksinya hari ini cukup ramai ya untuk saham bumi, cukup fluktuatif juga sangat liquid. MG-nya taking profit dan yang masuk paling banyak XL, tapi XL ini nilai transaksinya 2 triliunan lebih ya, jadi bukan sembarang XL. Dan nilai transaksinya cukup besar dan asing dan netbase 139 M. Hari ini BKAK versi asing juga akumulasi, walaupun asingnya yang keluar juga cukup banyak ZP-nya. Kalau kita lihat banyak broker retail yang masuk ya, hati-hati aja kalau misal besok sampai jebol di bawah 350 ya, yang udah floating profit nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Tapi kalau masih digoreng naik, nanti target price-nya di 460 lumayan tinggi. Itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Untuk saham Dewa pun hari ini juga naik lumayan tinggi, 9%-an, bahkan tadi sempat mendekati resistnya di 575, tapi turun ya. Ya, trennya masih bullish dan untuk target price-nya kalau masih naik untuk besok di 580. Kalau kita lihat untuk Dewa hari ini, tanggal 11 hitungannya sih banyak detail yang keluar ya, XL net sell 60 man, tapi belum tentu detail sih 600-an M ya, soalnya beberapa hari minggu belakangan ini kapan ya itu sekarang ya transaksi XL itu sangat besar, jadi banyak market makernya trading scalper ya, scalping pakai broker ini yang mungkin makin bagus untuk kecepatan buy sell-nya ya, jadi bisa jadikan pilihan juga sih. Untuk XL keluar 60M, AZ, LG keluar, dan yang akumulasi AK, CC, BK, ZP asing sini yang akumulasi asing dan asingnya tertarik masuk di saham Dewa di harga atas ya, kemungkinan masih bisa naik ya, mungkin ini yang bikin IHSG setinggi ini. Untuk saham-saham seperti ini ya, maksudnya saham-saham yang memang valuasinya nggak murah tapi harganya cukup tinggi dan asing terus masuk. Target price-nya untuk besok mudah-mudahan bisa break 580. Kalau bisa break di atas itu nggak menutup kemungkinan naik terus ke 700-an. Itu secara teknikal. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham PTRO. Hari ini juga asingnya masuk ya, tadi lumayan banyak. Harga sahamnya naik, langsung open gap atas tadi. Bedanya untuk PTRO ini open gap atas tapi habis itu berhasil bertahan di atas 10.400. Ini resistennya langsung open di resisten, koreksi dijaga di area 10.400 dan naik buat level baru lagi ke 11.025. Kalau lihat polanya cenderung bullish ya, dan untuk target price-nya di 12.100 dan hari ini aslinya masih masuk di saham PTRO. Disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend, banyak investor asing yang masuk, yang keluar didominasi lokal. XL, PD, ZP, Net,
seleksi versi lokal Netzel ya, dan untuk asingnya yang akumulasi ada CC, AK, TP, BK. Yang keluar ZP itu pun cuma 33,9, jauh lebih banyak asing masuk. Di hari ini untuk sampai TRU diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik cukup tinggi 9%-an ya. Kalau misal besok koreksi, pantau ini aja dulu, terdekat di 10.875 ya, ini harga tertinggi waktu itu. Kalau bisa jebol di bawah 10.850 ya tunggu di 10.400 kalau mau baik. Baik, follow trend ya. Jadi untuk trading aja, karena saham seperti ini ya kalau mau nge-hold terlalu lama agak beresiko. Resiko profit besar, resiko loss juga. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham BKSL ya, yang hari ini didistribusi asing dan harga sahamnya turun cukup dalam. Turun 8%-an ke level 156. Kira-kira besok kemana? Coba kita cari untuk support resisten terdekatnya. Hari ini close di 156, support tertekannya di 152, resist tertekannya di 160. Hari ini didistribusi asing ya untuk saham BKSL ini, dan yang nampung siapa, hitungannya yang nampung nggak ada yang YB ya, 36M, XL, YB, LG nampung. Market-nya IF, Netzel 84M. Dan kalau kita lihat dari awal minggu ini, untuk saham BKSL nggak ada yang akumulasi dengan yang banyak banget sih. Jadi hati-hati kalau misal besok turun, apalagi kalau sampai jebol 150, jangan buru-buru buy, tunggu di 142. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BKSL, dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.